Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anak sekalian kelas 12 baik IPA maupun IPS, selamat berjumpa kembali dengan Bapak dalam pelajaran PPKN. Nah, untuk bab 1 ini kita sampailah pada subbab yang C, yaitu kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nah, sebelum kita lanjutkan anak sekalian, mari kita sedikit kembali ke materi-materi yang lalu, apa itu kasus pelanggaran hak dan apa itu pengingkaran kewajiban. Kasus pelanggaran hak warga negara berarti hak warga negara yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dilanggar. Nah, siapa yang melanggar? Anak sekalian, bisa saja yang melanggar adalah yang memiliki hak itu sendiri, sesama pemilik hak, yaitu sesama warga negara. Jadi ada warga negara yang melakukan pelanggaran terhadap hak warga negara yang lain, atau yang melakukan pelanggaran adalah yang memberi hak. Siapa yang memberi hak? Adalah negara. Berarti negara tidak melaksanakan kewajibannya terhadap warga negaranya, sehingga warga negara tidak mendapatkan haknya dengan baik. Ya. Lalu apa itu kasus pengingkaran kewajiban? Di samping memiliki hak, warga negara juga memiliki kewajiban yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, terjadinya pengingkaran kewajiban berarti warga negara tidak melaksanakan kewajibannya. Kalau dibalik berarti negara tidak mendapatkan haknya. Jika warga negara tidak melaksanakan kewajibannya, berarti warga negara mengingkari atau melakukan pengingkaran terhadap kewajiban. Nah, begitu anak sekalian ya. Nah, apa saja kasus-kasus terhadap kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban? Mari kita pelajari. Kita lanjutkan. Nah, dalam materi ini anak sekalian kita akan membahas tentang yang pertama adalah faktor penyebab pelanggaran hak dan kewajiban. Faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Lalu kemudian kita akan mempelajari kasus pelanggaran hak warga negara dan selanjutnya kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Oke. Sudah siap? Oke, kita lanjutkan ya. Anak sekalian, apa sih faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban? Nah, inilah anak sekalian. Ada dua, ada faktor eksternal dan ada faktor internal. Nah, ini maaf anak sekalian ya, tulisannya terbalik. Jadi yang merah ini harusnya faktor internal dan sebelah kanan ini harusnya faktor eksternal ya. Faktor internal berarti faktor yang berasal dari dalam diri manusia. Sementara faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri manusia, berarti dari lingkungan. Oke, yang pertama, mengapa seseorang tidak mendapatkan haknya, berarti haknya dilanggar, atau mengapa terjadi pelanggaran hak warga negara? Yang pertama adalah sikap egois. Sikap egois dari masyarakat atau sikap egois dari pemerintah, sehingga rakyat tidak mendapatkan haknya dengan baik. Ingat tadi Bapak sudah bilang bahwa pelanggaran terhadap hak warga negara itu bisa dilakukan oleh sesama warga negara, menghalangi warga negara yang lain untuk mendapatkan haknya. Bisa juga dilakukan oleh pemerintah yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga warga negara tidak mendapatkan haknya dengan baik. Jadi yang pertama adalah egois. Mau menang sendiri, tidak peduli terhadap orang lain. Aku, kamu. Nah, itu egois. Yang kedua adalah rendahnya kesadaran terhadap peraturan. Ini menjadi faktor internal yang kedua. Bahwa
peraturan-peraturan yang sudah dibuat itu pada dasarnya adalah untuk mengatur hak warga negara, bukan untuk membatasi hak warga negara. Akan tetapi karena warga negara ini rendah kesadarannya terhadap peraturan yang sudah berlaku, maka terjadilah pelanggaran terhadap hak orang lain. Jadi ingat anak sekalian, peraturan itu dibuat untuk melindungi hak seseorang dari kesewenang-wenangan orang lain. Nah, kalau seseorang tidak mematuhi peraturan yang berlaku, maka akan terjadi pelanggaran terhadap hak orang lain. Yang ketiga adalah sikap tidak toleran. Sikap tidak toleran artinya sikap yang tidak hormat menghormati dan tidak mau bekerja sama antar warga negara. Jadi masih banyak terjadi di dalam lingkungan kita di Indonesia, sikap-sikap yang tidak toleran, sikap-sikap yang tidak mau menghormati orang lain. Misalnya di jalan raya seringkali ingin menang sendiri, ingin cepat, padahal dalam keadaan macet, sehingga terjadilah pelanggaran hak orang lain. Yang banyak terjadi adalah misalnya sekelompok orang yang melakukan demonstrasi. Demonstrasi itu adalah salah satu contoh menuntut hak. Tetapi di dalam menuntut hak dia melanggar hak orang lain. Apa hak orang lain yang dilanggar? Yaitu misalnya hak ketentraman, hak menggunakan jalan raya dengan aman, tertib dan lancar. Tetapi karena ada demonstrasi sehingga jalan raya ini menjadi tertutup. Bisa kamu bayangkan kalau demonstrasi itu sering dilakukan, ya seperti di Jakarta. Ada orang-orang atau warga yang lain yang harus ke rumah sakit dengan cepat, harus ke kantor dengan cepat, harus pulang dengan cepat karena misalnya anaknya sakit, keluarganya sakit, lalu terhalang oleh orang-orang yang demonstrasi ini. Ini tentu berbahaya, menyebabkan orang lain tidak mendapatkan haknya dengan baik. Yang sebelah kanan sekalian, yang warna hijau, ada faktor eksternal. Yang pertama adalah ketidaktegasan aparat penegak hukum. Ya, ini juga masih sering terjadi anak sekalian di Indonesia. Yaitu tadi ada misalnya contohnya ada demonstrasi, ya jelas demonstrasi itu ada aturannya. Demonstrasi nggak boleh di tempat umum sehingga menyebabkan terganggunya hak orang lain. Tetapi hal ini masih saja terus terjadi, ya sampai jalan ditutup, ya lalu kemudian kadang membakar ban di jalan, sehingga banyak sekali warga yang lain yang tidak mendapatkan haknya karena disebabkan oleh segelintir orang yang menuntut hak dengan cara demonstrasi. Oke, kalian tentu bisa mencarikan contoh yang lain bahwa aparat di Indonesia ini kurang tegas di dalam mendapatkan ketentraman dan keamanan. Misalnya sekarang kasus COVID-19, ya jelas aturannya harus jaga jarak, memakai masker, sering cuci tangan. Tapi apa yang terjadi di negara kita? Ya misalnya masih ada konser jalan terus, ya lalu kemudian banyak orang yang tidak memakai masker, dibiarkan saja, demonstrasi besar-besaran dibiarkan saja, sehingga rakyat merasa takut ketularan, gitu ya, takut tertular. Yang kedua adanya kesempatan untuk melakukan pelanggaran. Ya, jadi di dalam teori kriminalitas anak sekalian ada dua hal teorinya. Orang melakukan pelanggaran hak orang lain atau melakukan kejahatan itu karena dua. Yang pertama adalah karena niat, yang kedua karena kesempatan. Ya, ada niat, kalau nggak ada kesempatan nggak jadi. Nah itu ya. Jadi harusnya kita semua tidak memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan pelanggaran hukum. Yang ketiga, minimnya sosialisasi peraturan dari pemerintah. Seringkali pemerintah ini membuat aturan, tapi rakyat nggak tahu. Ini juga masalah anak sekalian ya. Memang dalam peraturannya di zaman sekarang ini tidak boleh ada rakyat yang tidak tahu. Tapi itu tidak mungkin. Rakyat kita ini tingkat pendidikannya sangat beragam. Kalau
di kota sudah memiliki televisi misalnya, memiliki handphone, ya, ada internet, lalu tidak mengerti peraturan, itu memang aneh. Tapi bagaimana dengan rakyat kita yang ada di kampung? Sehingga kita sering mendengarkan berita di televisi, ada nenek-nenek yang mengambil kayu bakar di hutan lalu kemudian dihukum. Neneknya bilang, saya nggak ngerti kalau ini adalah melanggar hukum. Nah, bagaimana itu? Nah, ini perlu dipikirkan oleh kita semua. Yang keempat adalah penyalahgunaan kekuasaan. Ini juga masih sering terjadi. Ini kesewenang-wenangan pihak-pihak tertentu, para pejabat yang merasa berkuasa, sehingga kemudian menggunakan kekuasaannya untuk menekan rakyat, aparat terhadap rakyat, lalu kemudian misalnya polisi, tentara, ataupun pejabat-pejabat yang lain karena berkuasa, lalu kemudian menekan kepada rakyat. Lalu terjadinya krisis moral dan karakter bangsa. Nilai-nilai kesopanan, nilai-nilai kesusilaan, nilai-nilai agama sudah mulai luntur, anak sekalian. Ini juga menyebabkan terjadinya pelanggaran. Orang sudah tidak punya etika lagi bagaimana terhadap orang tua. Lihat misalnya seringkali kita mendengar ada anak menuntut orang tuanya gara-gara warisan, ya. Ada anak yang membunuh orang tuanya, atau sebaliknya. Ini krisis moral, anak sekalian, ya. Sudah tidak lagi mengindahkan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Aparat hukum yang bertindak sewenang-wenang, ini hampir sama dengan nomor 1 dan juga nomor 4, ya. Nomor 1 dan nomor 4. Lalu kesalahan dalam mengimplementasikan norma-norma dalam perintah hukum. Ya, ini sering terjadi juga masih di Indonesia. Jadi makanya sering aparat yang satu dengan aparat yang lain kemudian menjadi bertentangan. Yang satu mengartikan hukum ini begini, tapi yang lain mengartikan hukum ini begini. Dan yang terakhir adalah penyalahgunaan teknologi. Misalnya anak sekalian, sekarang ini teknologi informasi sudah begitu canggih, tapi kemudian banyak masyarakat yang menyalahgunakan, misalnya menjadi hacker, ya, lalu kemudian misalnya juga melakukan penipuan di dalam media sosial, di Facebook, di Instagram, ya, dan lain-lain. Atau media sosial itu digunakan untuk memfitnah, untuk memprovokasi, ya, sehingga melanggar hak orang lain, gitu, ya. Nah, anak sekalian, di samping itu juga adanya pendidikan tidak merata, munculnya ketidakadilan hukum, menciptakan kegaduhan di perpustakaan, tidak mendapatkan kesempatan untuk memilih. Ini adalah contoh-contoh dari pelanggaran, terjadinya pelanggaran hak. Jadi contoh pelanggaran hak yang pertama adalah pendidikan tidak merata. Padahal jelas di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31, ya, sudah dikatakan tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Tapi kenyataannya, anak sekalian, banyak sekali warga negara yang tidak mendapatkannya dikarenakan fasilitas yang tidak merata, ya. Makanya kemudian sampai ujian nasional ditiadakan karena tidak fair. Anak-anak di kampung yang fasilitasnya sangat kurang, kadang gurunya tidak ada, nggak ada listrik, nggak ada media belajar yang memadai. Lalu kemudian ujian nasionalnya standar dengan anak-anak yang di kota, yang sudah pegang HP, belajar bisa di mana-mana. Nah, ini tidak adil, ya. Nah, ini siapa yang melakukan pelanggaran ini? Tentu yang melakukan pelanggaran ini adalah yang memberi hak, yaitu pemerintah.
Maka pemerintah harus terus berupaya agar hak warga negara ini bisa tercukupi dengan baik, sehingga pendidikan menjadi merata. Yang nomor 2, munculnya ketidakadilan hukum. Karena tadi aparat yang tidak tegas, lalu aparat yang salah dalam menginterpretasikan hukum, mengartikan hukum, sehingga kemudian atau aparat yang pilih kasih, maka muncullah ketidakadilan. Orang yang berduit misalnya bisa bebas walaupun dia salah, ya. Contohnya kasus-kasus para koruptor ya, yang baru-baru ini kita dengarkan, kasus Joko Chandra misalnya, ya. Hukum bisa dimain-mainkan oleh mereka. Lalu kemudian yang ketiga, menciptakan kegaduhan di perpustakaan misalnya. Perpustakaan, di mana-mana perpustakaan itu harus sunyi, senyap. Lalu kemudian di situ orang akan khusyuk membaca. Namun yang terjadi misalnya kalian rame di perpustakaan, maka ada orang lain yang terganggu haknya, hak untuk tenang, gitu. Lalu tidak mendapat kesempatan untuk memilih, ya. Memilih itu adalah hak anak sekalian, diatur di dalam pasal 28. Memilih, misalnya memilih bupati, memilih gubernur, memilih anggota DPRD, memilih presiden, itu adalah hak. Namun ada kalanya orang-orang tertentu karena keadaan, ya, tidak punya kesempatan untuk memilih. Misalnya terlalu di kampung, ya, tidak ada fasilitas sehingga hak pilihnya menjadi hilang. Lalu banyaknya anak di bawah umur yang harus mencari penghasilan. Ini adalah sungguh menjadi suatu pelanggaran. Anak-anak di bawah umur itu tugas utamanya adalah sekolah. Tapi apa yang terjadi? Mereka harus membantu orang tuanya, bekerja sehingga dia tidak sekolah. Nah, orang tuanya tidak cukup penghasilannya. Itu juga pelanggaran terhadap pasal 27 ayat 2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Karena tidak layak, maka kemudian anaknya harus membantu bekerja. Lalu kemudian terjadilah pelanggaran hak berikutnya, itu hak anak untuk bekerja, hak anak untuk sekolah, ya. Lalu kemudian yang keenam, tingginya angka pengangguran anak sekalian. Ini pelanggaran terhadap pasal 27 ayat 2 tadi, ya. Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ini pelanggaran yang dilakukan oleh negara terhadap warga negara. Negara harus mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup sehingga warga negara bisa mendapatkan gaji yang cukup, lalu kemudian bisa hidup dengan cukup, lalu tempat tinggal yang layak. Nah, sekarang di Indonesia anak sekalian sangat masih cukup banyak, ya, masih sangat banyak warga negaranya yang menganggur, ya. Lalu yang terakhir, pelanggaran hak cipta, ya. Misalnya tentang orang melakukan plagiat, ya, terhadap hasil karya orang lain, yaitu lagu misalnya di YouTube, kemudian hasil fotografi seseorang, ya. Ini juga termasuk pelanggaran hak cipta oleh warga negara yang lain. Ya, inilah kasus-kasus pelanggaran yang terjadi terhadap warga negara. Tentu kalian banyak bisa memberikan contoh yang lain, sekalian. Nah, sekarang kasus pengingkaran kewajiban oleh warga negara. Anak sekalian, kewajiban itu harus dilakukan terlebih dahulu sebenarnya, sehingga warga negara bisa mendapatkan haknya. Nah, yang terjadi anak sekalian, biasanya warga negara menuntut haknya dulu, ya. Nah, ini perlu kita benahi. Nah, kasus-kasus pengingkaran kewajiban oleh warga negara ini misalnya melanggar aturan lalu lintas, ya. Misalnya tidak membawa SIM, mengendara kendaraan, ya, tidak punya SIM karena masih belum umur 18 tahun, harusnya
sebelum umur 18 tahun tidak boleh membawa kendaraan sendiri, ya. Sehingga apa yang terjadi? Dia nggak punya SIM, nggak mungkin karena umurnya di bawah 18 tahun, atau tidak memakai helm, ya, berboncengan lebih dari satu sepeda motor dipakai 3 atau 4, ya, tidak berjalan di sebelah kiri, ya, lalu kemudian melakukan zigzag di jalan. Nah, ini juga termasuk ke dalam pelanggaran pengingkaran kewajiban yang dilakukan oleh warga negara. Contoh yang lain, misalnya menghindari tugas menjaga keamanan. Indonesia itu memiliki sistem keamanan namanya Sishankam Rata, di mana apa itu? Yaitu sistem keamanan yang melibatkan seluruh warga negara, anak sekalian. Nah, di kampung-kampung itu ada namanya Siskamling, sistem keamanan lingkungan. Biasanya rakyat itu masyarakat akan mendapatkan giliran. Malam ini siapa, malam ini siapa, malam ini siapa. Nah, kalau kalian dapat giliran lalu tidak melakukannya, itu namanya mengingkari kewajiban. Sesuatu yang sudah diputuskan bersama dalam RT tersebut oleh warga, maka itu menjadi kewajiban. Namun, kalau kita dapat giliran tidak melakukan, itu namanya mengingkari kewajiban. Lalu, misalnya unjuk rasa berakhir dengan ricu, ya. Unjuk rasa boleh, tapi kewajiban unjuk rasa di dalam unjuk rasa adalah menjaga keamanan dan ketertiban. Silakan unjuk rasa, itu hak, diatur dalam pasal 28, ya, boleh saja. Juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 98. Tetapi harus tetap menjaga hak orang lain. Jadi kewajibannya adalah tertib, aman. Nah, kalau ricu itu berarti melakukan pengingkaran terhadap kewajiban. Lalu kemudian misalnya tidak membayar pajak yang diatur dalam pasal 23. Anak sekalian, ya. Bayar pajak itu adalah kewajiban setiap warga negara. Ya. Pajak kendaraan bermotor, pajak bumi bangunan, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan, pembelian barang mewah, dan lain sebagainya. Banyak sekali pajak. Di samping itu, anak sekalian, kewajibannya misalnya tidak menghormat bendera, tidak memakai bahasa Indonesia dengan baik, lalu kemudian misalnya tidak menghormati lambang negara, ya, itu juga termasuk ke dalam pengingkaran kewajiban. Atau melanggar peraturan, pasal 27 ayat 1, ya, tidak melaksanakan atau tidak menjalankan peraturan dengan baik, ya, tidak hanya lalu lintas, ya, itu juga termasuk pengingkaran kewajiban. Ya, masih ada banyak lagi, anak sekalian. Nah, anak sekalian, itu saja perjumpaan kita kali ini membahas tentang kasus-kasus pengingkaran kewajiban, kasus-kasus pelanggaran hak warga negara dan pengingkaran kewajiban warga negara. Semoga bisa kalian pahami dan kalian mengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.